Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Salam kebahagiaan untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk bisa daftar menjadi simpatisan PKS di DPC PKS Kecamatan Ranca. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa untuk menjadi simpatisan PKS ataupun daftar menjadi simpatisan PKS itu bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama dilakukan secara offline, kemudian yang kedua bisa dilakukan secara online. Untuk pendaftaran melalui offline, sahabat-sahabat semua bisa menghubungi para pengurus baik di tingkat DPRA maupun di tingkat DPC. Hanya dalam kesempatan ini saya akan memberikan ulasan bagaimana caranya kalau sahabat-sahabat semua ingin daftar menjadi simpatisan PKS secara online. Untuk selanjutnya, sahabat-sahabat semua, untuk daftar menjadi simpatisan PKS secara online, ini sahabat-sahabat semua harus masuk ataupun harus mengklik sebuah link yang dibuat menggunakan Google Form. Dan untuk mendapatkan link ini, silahkan sahabat-sahabat semua bisa mendapatkannya baik dari web PKS Ranca ataupun dari kader-kader atau simpatisan PKS yang sudah daftar terlebih dahulu. Baiklah sahabat-sahabat semua, untuk langkah awal bagaimana cara daftar simpatisan PKS di DPC PKS Kecamatan Ranca. Yang pertama, sahabat-sahabat semua harus mendapatkan link untuk masuk ke Google Form. Dan link ini sesuai yang tertera dalam video ini. Kemudian setelah mendapatkan link, sahabat-sahabat semua harus mengklik link tersebut. Sehingga nanti akan muncul sebuah form dengan judul Daftar Online Kartu Simpatisan PKS DPC PKS Ranca Kabupaten Ciamis. Nah, sampai di sini berarti tahap awal apa yang sahabat-sahabat lakukan sudah sukses. Kalau sudah muncul Google Form dengan judul Daftar Online Kartu Simpatisan PKS DPC PKS Ranca Kabupaten Ciamis. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, setelah form pendaftaran menjadi simpatisan PKS sudah muncul di layar handphone ataupun di layar komputer sahabat-sahabat semua, langkah selanjutnya silakan sahabat-sahabat untuk mengisi data sesuai dengan yang diminta dalam form tersebut. Hanya yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat semua, di sana ada bintang berwarna merah dengan bacaan wajib. Artinya setiap data yang diminta di dalam form tersebut kemudian di ujungnya ada bintang berwarna merah, berarti data itu ataupun data tersebut wajib diisi. Nah, untuk selanjutnya mari ataupun silahkan perhatikan data-data apa saja yang mesti diisi di dalam form tersebut. Yang pertama, sahabat-sahabat semua harus mengisi nama lengkap. Coba diperhatikan, di ujung nama lengkap itu ada bintang warna merah. Artinya bahwa sahabat-sahabat semua harus menginput nama sahabat-sahabat semua dengan lengkap. Jadi kalau ada yang namanya terdiri dari lebih dari satu kata, semuanya harus dimasukkan ke dalam data ataupun harus diinput ataupun harus ditulis di bawah
data nama lengkap. Dan nama ini harus nama asli, jangan nama samaran ataupun nama panggilan sehari-hari. Karena nama yang diinput oleh sahabat-sahabat semua ini nanti akan masuk secara otomatis ke dalam kartu simpatisan PKS. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya ada alamat. Nah, untuk pengisian alamat sama dengan pengisian nama lengkap, alamat juga harus diisi dengan lengkap. Terdiri dari dusun, kemudian RT, RW, desa, kecamatan, sampai kabupaten. Dan itu harus terisi secara lengkap. Dan juga tidak boleh alamat ini alamat samaran, harus alamat asli. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya ada nomor handphone. Nah, untuk nomor handphone diusahakan nomor yang sudah terdaftar di WhatsApp ataupun di Telegram ataupun yang lainnya. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang tidak mempunyai nomor handphone, nah ini juga mungkin perlu diperhatikan oleh seluruh kader dan simpatisan PKS yang sudah daftar, kemudian akan mendaftarkan orang lain menjadi simpatisan PKS, kemudian tidak mempunyai nomor handphone, karena di sana ada bintang merah, otomatis nomor handphone ini harus diisi. Kalaupun orang yang didaftarkan oleh kita belum ataupun tidak memiliki nomor handphone. Nah, untuk caranya silakan sahabat-sahabat semua menginput nomor sembarang. Misalnya bisa nomor si pendaftar yang mendaftarkan orang lain, nomornya kemudian ditambah 1 digit. Tambah 1 digit, yang penting bahwa di dalam data tersebut tidak boleh kosong, karena di sana ada bintang berwarna merah, artinya data yang diminta harus diisi. Kemudian yang selanjutnya, sahabat-sahabat semua harus mengisikan email yang aktif. Nah, ini penting karena nanti kartu simpatisan akan dikirimkan ke email si pendaftar. Jadi sahabat-sahabat semua akan mendapatkan kartu simpatisan PKS yang dikirim secara otomatis ke dalam email sahabat-sahabat semua. Nah, itu nanti bisa dicetak secara mandiri, ataupun kalaupun tidak mau mencetak secara mandiri bisa menghubungi pengurus DPRA maupun DPC untuk diminta mencetakkan kartu simpatisan PKS yang sudah terkirim ke email. Hanya saja mungkin memerlukan waktu, tidak bisa cepat dalam pemrosesan cetak kartu kalau meminta bantuan ke pengurus DPRA maupun ke pengurus DPC. Nah, dalam hal ini pula terkait dengan email, tetap itu di sana ada bintang merah, artinya data wajib diisi. Nah, sama dengan nomor handphone, apabila sahabat-sahabat semua ataupun para pendaftar semua tidak mempunyai email aktif, itu bisa menuliskan email sembarang. Misalnya diambil dari nama. Contohnya, misal si pendaftar itu namanya Nana. Makanya untuk membuat email sembarang yang bisa diinput ke form ini, bisa dituliskan nana@gmail.com. Itu sudah cukup untuk mengisi data email. Ataupun kalaupun mau email yang aktif, silahkan sahabat-sahabat semua bisa mencari pengurus DPRA yang mempunyai email aktif, dan itu bisa diinput dengan email para pengurus DPRA ataupun DPC. Hanya sekali lagi, kalau sahabat-sahabat semua menginput email yang tidak aktif ataupun email yang sembarang, itu nanti si kartu simpatisan tidak terkirim secara otomatis ke email sembarang tersebut karena memang emailnya tidak aktif. Nah, untuk kartu simpatisan, sahabat-sahabat semua bisa
meminta ke pengurus DPRA maupun DPC. Hanya untuk kartu simpatisan yang bisa diambil di DPRA ataupun di DPC itu masih datanya masih kosong. Jadi bisa diisi secara offline dengan tulisan kita sendiri. Akan berbeda kalau sahabat-sahabat semua menginput email yang aktif, itu secara otomatis kartu yang terkirim yang bisa dicetak oleh kita itu sudah terisi sesuai data yang diinput oleh sahabat-sahabat semua di form ini. Jadi mulai dari nama, alamat, nomor handphone itu akan otomatis tercantum dalam kartu yang dikirimkan ke email sahabat-sahabat semua. Kita lanjutkan. Di bawah ada upload foto 3x4 dan perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat semua, di sana tidak ada bintang merah. Artinya sahabat-sahabat semua bisa mengupload foto ataupun tidak. Kalaupun tidak masalah. Itu untuk upload foto. Nah, itulah sahabat-sahabat semua bagaimana cara membuat ataupun mengisi form pendaftaran kartu simpatisan PKS di DPC PKS Kecamatan Rancah. Nah, ketika selesai, silakan sahabat-sahabat semua mengklik tombol kirim, sehingga nanti akan muncul di layar handphone ataupun di layar komputer sahabat-sahabat semua sebuah jawaban seperti yang tercantum dalam video ini. Nanti akan muncul jawaban Anda telah direkam. Kalau sudah muncul sesuai dengan gambar ini, maka data-data yang sudah sahabat-sahabat semua itu sudah bisa direkam di dalam database kami di DPC PKS Kecamatan Rancah. Dan sahabat-sahabat semua tinggal cek apakah kartu simpatisan itu sudah dikirimkan ke email aktif masing-masing. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, perlu diketahui juga oleh kita bersama bahwa kartu simpatisan yang telah sahabat-sahabat dapatkan ini kartunya bersifat terbatas. Kartu ini hanya berlaku untuk layanan bagi kader dan simpatisan PKS yang ada di internal DPC PKS Kecamatan Rancah. Ini yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat semuanya tentang kartu simpatisan PKS. Untuk selanjutnya, sahabat-sahabat yang saya banggakan, di video ini pula saya ingin menampilkan form yang sudah diisi. Ini sebagai sampel ataupun contoh yang bisa ditiru oleh sahabat-sahabat semua. Nah, di sini tercantum nama lengkap Jajang Kurnia, alamat Dusun Jatisari, RT 02, RW 05, Desa Kiara Payung, dan seterusnya. Kemudian untuk nomor handphone, ini nomor handphone sembarang. Oh, ini nomor handphone asli. Kalau sahabat-sahabat semua tidak mempunyai nomor handphone, ini bisa menambahkan satu digit di akhir. Jadi 520 tambah satu digit atau dua digit, 521 misalnya, 5201 ataupun 52012. Kalau memang si pendaftar tidak mempunyai nomor handphone. Kemudian yang selanjutnya email aktif. Ini email sembarang jajang_kurnia9@gmail.com. Tapi alangkah bagusnya kalau memang mempunyai email yang aktif. Kemudian yang di bawah upload foto, ini tidak ada foto yang diinput. Kemudian hanya langsung mengklik tombol kirim, sehingga nanti setelah mengklik tombol kirim nanti akan muncul sesuai di gambar sebelumnya. Nanti akan ada jawaban dari ataupun jawaban yang nampak di layar monitor ataupun di layar handphone, di layar komputer sahabat-sahabat semua. Jawaban Anda telah
direkam. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang saya banggakan, penampakan kartu simpatisan PKS nanti akan seperti ini. Jadi terdiri dari nama, kemudian alamat, nomor HP, kemudian layanan. Layanan artinya bahwa setiap pemegang kartu simpatisan PKS akan mendapatkan layanan-layanan yang tersedia di dalam kartu PKS tersebut. Hanya sebelum saya menjelaskan tentang fasilitas ataupun manfaat dari pemegang kartu simpatisan PKS ini, bahwa seluruh data profil dari mulai nama, alamat, nomor handphone itu akan terinput secara otomatis sesuai dengan form yang diisi oleh sahabat-sahabat semua. Nah, kemudian untuk selanjutnya di bawah identitas itu ada menu layanan. Di sana ada check up kesehatan dasar gratis, ada pulsa token PLN murah, ada sembako murah, pelatihan digital marketing gratis, voucher diskon belanja, dan layanan gratis lainnya. Bahkan ada juga mobil layanan VKS bagi yang membutuhkannya. Nah, jadi pemegang kartu simpatisan PKS akan mendapatkan layanan-layanan sesuai yang tertera di dalam kartu simpatisan PKS. Hanya saja, mohon maaf untuk sahabat-sahabat semua, kalaupun sahabat-sahabat semua sudah mendapatkan kartu simpatisan PKS, nah untuk layanan-layanan yang tertera di dalam kartu ini belum bisa terlaksana secara lengkap, dan kami di tingkat pengurus DPC sedang berusaha secara bertahap untuk memfasilitasi layanan-layanan ini. Kalaupun ada yang sudah berjalan, itu baru di titik-titik tertentu sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Misalnya seperti sembako murah, titik-titik distribusi yang tersedia baru ada di Desa Kiara Payung, kemudian di Desa Dadiharja, Desa Cisontrol, dan juga Janggala Harja. Jadi dari 13 desa yang ada di Kecamatan Rancah, baru ada titik distribusi sembako murah baru di 4 desa tersebut. Itu pun belum bisa mengcover keseluruhan sedesa. Nah, namun mudah-mudahan untuk ke depan semua fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kartu ini bisa terrealisasi dengan secepatnya. Dan kami secara bertahap akan terus-menerus berusaha untuk menambah titik-titik distribusi layanan sesuai yang ada di dalam kartu simpatisan PKS. Nah, itulah sahabat-sahabat semua terkait cara ataupun bagaimana kita bisa mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan orang lain untuk memperoleh kartu simpatisan PKS. Dan secara otomatis ketika sahabat-sahabat semua sudah daftar sebagai simpatisan PKS akan mendapatkan kartu simpatisan PKS, dan setelah mendapatkan kartu secara otomatis sahabat-sahabat semua terdaftar di database kami sebagai simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di tingkat Kecamatan Rancah. Sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi para pengurus DEVERA ataupun Dewan Pengurus Ranting yang ada di tingkat desa, maupun DPC, Dewan Pengurus Cabang yang ada di tingkat kecamatan, dan umumnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini. Mohon maaf apabila dalam ulasan-ulasan yang kami sampaikan, dalam tutorial yang kami sampaikan pada kesempatan ini banyak kesalahan dan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.